Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil oleh Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan sampai seterusnya. Dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini karakter ilahi yang mau saya bahas adalah tentang ketangguhan. Sebagai orang percaya yang memiliki Kristus dalam kehidupan kita, salah satu sifat yang harus kita miliki adalah sifat yang tangguh, karakter yang tangguh menghadapi segala situasi. Betul, kita kadang bisa menjadi lemah, kadang kita ada di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah terpaan. Tetapi waktu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang tangguh. Sama seperti Rasul Paulus, dikatakan di dalam segala situasi, baik itu kekurangan maupun kelimpahan, baik dalam kenyang maupun kelaparan, tetapi dia tetap dapat menanggung semua perkara itu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Kita percaya kadang-kadang dalam hidup ini kita harus melewati situasi-situasi yang tidak mudah, fase-fase di mana kita harus mengalami krisis. Tapi percayalah bahwa itu semua akan berlalu dan itu semua bisa kita lewati kalau kita memiliki karakter yang tangguh, kalau kita bergantung penuh kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh bisa hidup di dalam Kristus. Apa yang Rasul Paulus bagikan ini, dia mau sharekan kepada jemaat di Filipi supaya mereka juga memiliki ketangguhan di tengah-tengah penderitaan, pergumulan yang dihadapi di dalam mengikut Kristus. Tetapi ada berkat Tuhan, ada kelimpahan, ada sukacita yang senantiasa mengikuti kita. Tidak selamanya kita menderita, tetapi yang penting adalah bagaimana kita tangguh, kita tekun di tengah-tengah pergumulan, sehingga kita akan melewati itu dengan kemenangan. Ketangguhan yang dimaksud di sini bukan sekedar bertahan untuk diri sendiri, bukan sekedar mampu untuk bertahan cukup untuk diri sendiri, tetapi bagaimana bisa tangguh juga menjadi berkat. Kita lihat di sini Rasul Paulus memuji jemaat di Filipi bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit, mereka juga mampu untuk berbagi, mereka mampu untuk menjadi berkat, mereka mampu untuk meringankan beban daripada hamba Tuhan yaitu Rasul Paulus, dan juga mendukung pelayanan-pelayanan yang lain. Saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan akan memberkati kita, membuat kita menjadi tangguh, bukan hanya cukup untuk bertahan, tetapi menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kita bisa mengatakan janji Tuhan bagi kita di ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saya percaya bahwa pengalaman ini juga akan kita alami. Allah yang adalah penuh dengan kekayaan dan kemuliaan dapat memenuhi segala keperluan kita, dapat memenuhi setiap apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Saya percaya semua jemaat akan tetap tangguh di tengah-tengah situasi ini. Kita akan bertahan, tapi lebih daripada itu kita akan mengalami kemenangan dan jadi berkat besar dimanapun kita berada. Kami selalu berdoa supaya berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kita menolong kita di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Kita boleh berkemenangan, kita boleh bersukacita, dan kita akan melewati bersama dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.